teman-teman, perkenalkan nama saya Florentina Inka Rahojunita, biasa dipanggil Inka. Saya dari kelas 10B SMA Santo Fransiskus Xaverius Ruteng akan menjelaskan materi tentang peran Roh Kudus. Jadi teman-teman, pengertian dari peran Roh Kudus atau pengertian dari Roh Kudus yaitu adalah salah satu oknum Allah dalam agama Kristen atau agama Katolik yang berfungsi sebagai pembimbing, penghibur, dan pemberi kekuatan bagi umat Kristen. Roh Kudus adalah roh Allah yang tinggal dalam diri umat Kristen atau Katolik yang membantu mereka dalam menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Ada beberapa peran Roh Kudus. Yang pertama yaitu pembimbing. Roh Kudus membimbing umat Kristen dalam menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus membantu umat Kristen atau Katolik dalam mengerti firman Allah dan menerapkan dalam hidup sehari-hari. Yang kedua yaitu penghibur. Roh Kudus menghibur umat Kristen atau Katolik dalam kesulitan dan kesedihan. Roh Kudus memberi kekuatan dan pengharapan kepada umat Kristen, membuat mereka dapat menghadapi kesulitan dengan iman dan kepercayaan. Yang ketiga, pemberi kekuatan. Roh Kudus memberikan kekuatan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus membantu dalam mengatasi kesulitan dan tantangan, membuat mereka dapat menjalani atau kita dapat menjalani hidup dengan iman dan kepercayaan. Selanjutnya yang keempat, sebagai pengudus. Jadi teman-teman, Roh Kudus ini juga sebagai menguduskan, membuat kita menjadi kudus dan sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus membantu umat Kristen atau Katolik dalam menjaga kesucian dan kekudusan, membuat mereka dapat menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang kelima, yaitu pemberi karunia. Roh Kudus memberikan karunia-karunia seperti karunia bahasa, karunia penyembuh, dan lain-lain. Roh Kudus membantu umat Kristen atau Katolik dalam mengembangkan karunia-karunia roh mereka, membuat mereka dapat menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya yaitu fungsi dari Roh Kudus dalam hidup. Yang pertama yaitu membantu kita dalam mengerti firman Allah. Roh Kudus membantu kita dalam mengerti firman Allah dan menerapkan dalam hidup sehari-hari. Fungsi yang kedua itu untuk menghibur. Untuk menghibur kita dalam kesulitan. Roh Kudus menghibur kita dalam kesulitan dan kesedihan, memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Selanjutnya yang ketiga, membantu umat Kristen atau Katolik dalam menjaga kesucian. Jadi teman-teman, Roh Kudus juga membantu kita dalam menjaga kesucian dan kekudusan, membuat mereka dapat menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang keempat itu membantu kita dalam mengembangkan karunia rohani. Roh Kudus membantu kita dalam mengembangkan karunia-karunia roh kita, membuat kita dapat menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Ada juga cara kerja Roh Kudus. Bagaimana sih cara kerja Roh Kudus? Yang pertama itu melalui doa. Roh Kudus itu bisa bekerja dalam hidup jika kita berdoa, memberi kita kekuatan dan pengharapan. Yang kedua itu melalui firman Allah. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita melalui firman Allah memberikan kita itu pengertian dan kekuatan. Yang ketiga ini melalui gereja. Jadi teman-teman, kalau kita mau dapat Roh Kudus itu kita juga harus rajin pergi ke gereja. Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita melalui gereja, memberikan kita itu kekuatan dan pengharapan.
Selanjutnya itu melalui sakramen. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita itu melalui sakramen. Selanjutnya, pentingnya Roh Kudus dalam hidup umat Kristen atau Katolik. Yang pertama, membantu umat Kristen atau Katolik dalam menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus membantu umat Kristen atau Katolik dalam menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, memberikan kekuatan dan pengharapan. Roh Kudus memberikan kekuatan dan pengharapan pada umat Kristen atau Katolik, membuat kita dapat menghadapi kesulitan dengan iman dan kepercayaan. Yang ketiga itu membantu umat Kristen atau Katolik dalam mengembangkan karunia rohani. Roh Kudus membantu umat Kristen atau kita ini dalam mengembangkan karunia rohani mereka. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, saya ucapkan mohon maaf.